Jadi itu karena itu aku mengklarifikasi ada satu postingan supaya menjelaskan supaya DSA di seluruh Indonesia nggak heboh cuma karena YouTube aku dan komentar-komentar. Emang ada yang nelfon kamu? Panik, Dokter spesialis anak ada yang nelfon kamu? Ada yang nelfon kamu? Mungkin nggak nelfon tapi Cuman menyarankan dan ya itu ada benernya karena kan Hmm. setiap kondisi anak berbeda-beda dan mungkin kalau misalkan ada dari segi pandangan takutnya mereka hanya mengikuti mentah-mentah menelan mentah-mentah tanpa baca lagi memperhitungkan banyak hal dan pastinya konsultasi pada dokter itu masalah madu ya. Coba kita lihat komentar netizennya ya. Ini yang komentar, kalau udah masalah ibu-ibu dan bayi, ini yang komentar adalah ibu-ibu yang saya yakin banyak sekali membaca. Ya, saya kadang-kadang kalau sama ibu-ibu gini aku suka minder karena aku tuh agak kurang gitu ya, dia bilang gini. Pada mampir ke sini, ini komentar kamu ke dokternya, dokter gizi kamu, ke dokter Samuel Untoro. Kalau nggak salah ini, pada mampir ke sini karena postingan Sandi Aulia ya Bu Ibu gitu. Karena kamu di YouTube kamu nge-tag dokter Samuel Untoro. Iya. Nah, ini juga ada sedikit kesalahpahaman juga gitu. Sebenarnya Dokter Samuel ini memang bukan spesialis untuk dokter gizi anak. Itu memang sudah saya tahu. Jadi memang ada beberapa komentar kayak ini tahu nggak sih Shandy Aulia ini dokter Samuel ini bukan dokter anak? Of course tahu lah Bu. Cuma mungkin ini ada kesalahan karena dengan aku mention sebenarnya aku konsultasi ke dokter Samuel itu bukan secara formal ya. Itu memang sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi, tidak ada unsur untuk promosi apa-apa gitu ya. Iya, untuk ya sekali lagi menyarankan kepada orang lain gitu. Enggak, tapi aku pengen tanya dokter Samuel terus apa reaksinya ketika dia tiba-tiba Sandi ini ada apa ya? Coba ini. Ya memang dari responnya memang dokter Samuel sempat memberikan penjelasan juga bahwa jenis madu apa yang digunakan, tapi itu tidak mau lagi diperjelas atau diargumentasikan karena saya menjelaskan, confirm, klarifikasi itu udah nggak usah ngikutin apa yang postingan saya, ikuti apa yang WHO. Jangan berikan madu kepada anak di bawah 1 tahun. Itu aja clear. Gitu. Jadi Sandi ini hanya ya ini adalah hak pribadi dia apa yang dia lakukan terhadap anaknya. Satu, tapi yang di Sandi Aulia setuju saya adalah menyarankan ibu-ibu yang lain untuk ikuti apa yang WHO lakukan. Gitu. Jadi di sini yang Sandi setuju adalah sadar bahwa kamu adalah sebagai public figure, bahwa kamu punya pengaruh ketika kamu posting apa-apa, ada itu efek pengaruh itu sehingga kamu memutuskan akhirnya diedit aja. Karena itu sebagai tanggung jawab kamu sebagai public figure ya. Gitulah kurang lebih. Ini postingan Sandi Aulia soal toxic people. Ini lebih penting menurut saya juga. Ternyata toxic people itu penyakit hati dan pikiran serta perilaku kalau sudah parah sekali dan sangat berbahaya kalau kita terus dekat dengan orang-orang seperti ini. Boleh kenal tapi jangan terlalu dekat, apalagi terus berhubungan. Toxic people bisa orang terdekat kita, bisa juga orang yang tidak kita kenal. Sapos. Enggak. Nah, ini jadi apa nih momentumnya? Jadi gini, dulu ingat gak sih Kak, aku pernah sempat share kayak aku tuh nggak setuju kalau followers atau di dunia Instagram tuh disebut haters. Karena sebenarnya mungkin bukan haters ya, mereka tuh tidak membenci. Tapi setelah aku memikirkan kayak kenapa ya orang tuh punya cenderung berkata-kata nggak enak atau berkomentar tuh pasti yang negatif. Nggak cuma masalah parenting, motherhood, bukan masalah tentang kehidupan ibu-ibu, tapi apa aja. Tapi ternyata memang ada satu penyakit yang namanya toxic people. Itu memang it's real gitu. Yang aku waktu aku nggak sadarin, aku nggak berpikir sejauh itu, tapi ternyata memang ada orang-orang yang cenderung berpikiran segala sesuatu insight-nya diambil pasti yang jelek. Itu ada tipe orang yang begitu. Kamu sadarnya itu dari netizen?